Selamat pagi, selamat bertemu kembali pada pembelajaran kita hari ini. Di pertemuan ini kita akan membahas elemen 4, fase E, yaitu teknik dasar pada pekerjaan desain, pemodelan, dan informasi bangunan. Nah, teknik-teknik dasarnya apa aja? Mari kita bahas. Pekerjaan desain bangunan dilakukan dengan dua teknik, yaitu teknik gambar manual dan teknik sistem digital atau software. Nah, teknik gambar manual itu seperti apa? Mari kita bahas. Nah, teknik gambar manual adalah teknik atau cara menggambar yang menggunakan alat seperti pensil, rapido, penggaris, meja gambar, busur, dan lain-lain. Selanjutnya, teknik gambar digital. Teknik gambar digital adalah teknik gambar atau desain yang menggunakan software serta penggunaan terhadap perangkat keras termasuk komputer, laptop, iPad, tab, dan handphone. Nah, dalam pertemuan kali ini yang kita bahas yang utamanya itu adalah teknik gambar manual. Untuk teknik gambar digital nanti akan Bapak sampaikan di pertemuan selanjutnya. Nah, alat gambar dan alat ukur. Kira-kira alat gambar dan alat ukur itu apa aja ya? Nah, yang pertama, yang umum banget yaitu adalah pensil. Nah, di sini pensil pun dikategorikan ada 3 macam. Yang pertama itu adalah pensil biasa yang untuk menulis pada foto paling atas, yang warna-warni biasanya digunakan anak-anak. Yang kedua pensil gambar, contohnya yang sebelah kiri di gambar tengah. Mungkin kalian juga sudah pernah melihat jenis pensil ini, pensil 2B, 3B, 4B, sampai 9B dengan kekerasan yang masing-masing. Selanjutnya adalah pensil mekanik. Pensil mekanik ini kegunaannya yaitu untuk menggambar, menulis huruf maupun angka. Nah, perbedaan pensil mekanik dari pensil biasa dan pensil 2B dan seterusnya, pensil mekanik ini adalah pensil yang menggunakan sistem isi ulang. Nah, selanjutnya, adapun arti dari masing-masing lambang yang tertera pada pensil. Nah, kalian juga pasti pernah dengar ada pensil 2B, pensil HB, 3H, 2H, 4H. Nah, yang 4H, 3H, dan 2B itu adalah klasifikasi untuk keras, sedang, dan lunak pada pensil tersebut. Nah, pensil dengan lambang H berarti hard, yang memiliki kekerasan tertentu dengan beberapa tingkat skala. Dari 2H yang sedang sampai ke 9H yang tingkat keras. Kemudian ada pensil yang kalian lihat itu misalkan ada lambang F, bahasanya film, merupakan pensil yang digunakan untuk menulis. Pensil dan lambang ini tidak memiliki skala. Pensil F memiliki tingkat kekerasan di bawah pensil H. Lihat di kolom bagian kanan ini, pensil F dia cuma ada satu aja dengan kategori sedang. Selanjutnya adalah pensil dengan lambang HB, hard black. HB merupakan pensil yang digunakan untuk menulis dan tanpa skala. Pensil dengan lambang HB artinya fine. Nah, kategorinya itu adalah lihat di HB yaitu sedang saja. Pensil ini menghasilkan goresan hitam yang agak keras. Selanjutnya, pensil dengan lambang B atau black. Nah, seperti yang telah Bapak bilang tadi, yang sering kita gunakan itu adalah untuk menulis biasa, untuk ujian atau apa, sering menggunakan pensil
yang lunak, yaitu ada 2B, 3B, 4B, 7B. Nah, selanjutnya itu adalah cara menggunakan pensil. Cara menggunakan pensil ini, arahkan pensil dengan kemiringan 80 derajat ke arah tarikan garis, yaitu ke kanan. Saat menggunakan pensilnya, sambil menarik garis pensil harus diputar dengan telunjuk dan ibu jari. Tidak boleh tegak, tidak boleh juga terlalu miring, yaitu cukup 80 derajat. Yang kedua ada rapido. Rapido ini adalah salah satu alat untuk membuat gambar teknik. Jika gambar di atas kertas putih yang dibuat dengan pensil sudah dianggap benar, gambar tersebut akan ditinta. Untuk meminta gambar tersebut belakangan ini sudah tidak perlu menggunakan pena tarik, karena sudah ada alat khusus yang praktis dan efisien. Hal tersebut dinamakan rapido. Jadi misalnya ketika menggambar menggunakan pensil biasa, nah untuk mempertebal, memperjelas notasi, yaitu menggunakan rapido. Ini adalah macam-macam rapido dengan ketabalan atau diameter ujung rapidonya, dimulai dari 0.1 sampai bahkan 2 mm. Selanjutnya adalah kertas gambar. Nah, perlu kita ketahui, kertas gambar itu ada ukurannya masing-masing nih. Ukuran kertasnya berapa aja? Dimulailah dari A0. A0 itu yaitu ukurannya yang paling besar banget, yaitu adalah 841 mm dengan panjang 1189 mm. Nah, untuk kategori A1, A1 ini adalah setengahnya dari A0. Coba diperhatikan pada gambar tersebut, di bagian A1 yang warna biru langit, A1 itu berukuran 594 x 841 mm. Nah, selanjutnya bisa dilihat A2 itu ukurannya 420 x 594 mm sampai yang selanjutnya. Nah, kemudian jenis-jenis kertas. Jenis kertas ini macam-macam. Yang pertama itu adalah kertas HPS. Kertas ini biasa digunakan untuk coret-coret biasa, untuk sketsa, untuk ngeprint. Yang pada umumnya yang ada di fotokopi itu adalah kertas HPS. Yang kedua adalah kertas kalkir. Kertas ini digunakan untuk mentransfer gambar dari satu media ke media lain. Kertas ini berguna untuk membuat salinan yang akurat atau mengulang gambar yang ada dan terlihat transparan. Jadi gambar yang sudah dibuat di kertas biasa lalu ditimpa kembali menggunakan kertas kalkir. Kertas milimeter blok. Kertas milimeter blok digunakan untuk membuat gambar sketsa. Kertas ini sudah disertai dengan garis-garis kotak berukuran 1 mm. Biasanya kalau sudah menggunakan kertas milimeter blok itu sangat presisi, keakuratannya tinggi. Tidak ada yang mencong atau apa, karena setiap kertasnya itu sudah dikasih blok sendiri. Nah, garis kotak-kotaknya itu berukuran 1 mm. Selanjutnya adalah kertas duplek. Karakteristik kertas duplek mempunyai dua sisi permukaan yang berbeda warna. Contoh terlihat di gambar ini. Ada yang sisinya berwarna putih, ada yang sisinya berwarna abu. Kertas duplek ini biasanya digunakan untuk, kalau di bidang desain pemodelan, biasa digunakan untuk salah satu pembuatan bahan untuk maket. Selanjutnya adalah kertas birman. Karton dari bubur kertas yang memiliki kapasitas penyerapan yang sangat tinggi pada kedua sisinya, berarti atas bawah. Kertas ini biasa digunakan untuk pembuatan maket, model, struktur bangunan, atau bingkai. Kertas karton ini memiliki ketebalan tertentu. Ada yang 2 mm, bahkan sampai 5 mm. Kertas ini biasanya digunakan untuk pembuatan maket.
Nah, untuk pembelajaran kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Untuk kelanjutan materi akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih dan selamat bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya.